Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Muhammad Faik Firdaus, Rosmal Dewi, dan Oktavia Mindasari, ingin menjelaskan materi tentang dinamika pembangunan. Pengertian pembangunan. Pembangunan merupakan proses perubahan terus-menerus yang merupakan kemajuan dan perbaikan yang mengarah pada tujuan yang ingin dicapai. Asas dinamika pembangunan nasional yaitu ada asas manfaat, asas usaha bersama dan kekeluargaan, asas demokrasi, asas adil dan merata, asas perkehidupan dan dalam keseimbangan, asas kesadaran hukum, asas kepercayaan pada diri sendiri. Masalah pembangunan yaitu ada 4, ada dualisme kepemimpinan atau pengaturan, ada masalah kependudukan dan kemiskinan, ada masalah pemerataan pembangunan, dan ada masalah iklim dan geografis. Peranan manusia dalam pembangunan. Manusia sebagai perencana, manusia sebagai pengawas, manusia sebagai pelaksana. Pancasila sebagai paradigma pembangunan iptek. Sila ketuhanan yang Maha Esa, yaitu mengimplementasikan ilmu pengetahuan, mencipta perimbangan antara rasional dan irasional, antara akal, rasa, dan kehendak. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab, mengimplementasikan dasar moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan iptek haruslah bersifat beradab. Sila persatuan Indonesia, mengimplementasikan universalia dan internasionalisme atau kemanusiaan dalam sila lain. Pengembangan iptek diarahkan demi kesejahteraan umat manusia, termasuk di dalam kesejahteraan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai paradigma pembangunan iptek. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan adalah mendasari pengembangan iptek secara demokratis. Artinya, setiap ilmuwan haruslah memiliki kebebasan untuk mengembangkan iptek. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah mengimplementasikan pengembangan iptek haruslah menjaga keseimbangan, keadilan dalam hubungan kehidupan kemanusiaan, yaitu keseimbangan keadilan dalam hubungannya dengan dirinya sendiri, manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negara, serta manusia dengan alam. Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik. Kehidupan politik dalam negara harus benar-benar untuk merealisasikan tujuan demi harkat dan martabat manusia. Dalam sistem politik, negara harus mendasarkan pada tuntutan hak dasar kemanusiaan yang di dalam istilah hukum dan kenegaraan disebut hak asasi manusia. Hal ini sebagai perwujudan hak atas martabat kemanusiaan, sehingga sistem politik negara harus mampu menciptakan sistem yang menjamin atas hak-hak tersebut. Pancasila sebagai paradigma ekonomi. Perkembangan ilmu ekonomi pada akhir abad ke-18 menumbuhkan ekonomi kapitalis. Atas dasar kenyataan objektif inilah, maka di Eropa pada awal abad ke-19 muncullah pemikiran sebagai reaksi atas perkembangan ekonomi tersebut, yaitu sosialis komunisme yang memperjuangkan nasib kaum proletar yang ditindas oleh kaum kapitalis. Oleh karena itu, kiranya menjadi sangat penting bahkan mendesak untuk dikembangkan sistem ekonomi yang mendasar pada moralitas humanistik, ekonomi yang berkemanusiaan. Pembangunan pada hakikatnya adalah proses perubahan terus-menerus yang merupakan kemajuan dan perbaikan yang mengarah pada tujuan yang ingin dicapai. Dalam pelaksanaan
Pembangunan berdasarkan pada asas manfaat, asas usaha bersama dan kekeluargaan, asas demokrasi, asas adil dan merata, asas peri kehidupan dalam keseimbangan, asas kesadaran hukum, dan asas kepercayaan pada diri sendiri. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum.